Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia Barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Selama hidup, beliau banyak melahirkan kata-kata bijak, penuh inspirasi kehidupan. Berikut beberapa kata bijak yang pernah keluar dari mulutnya. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Jadikan kematian itu hanya pada badan karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Hiduplah kamu bersama manusia, sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata, belaka dan penampilan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan syalat, serta ibadah yang lainnya. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui dalamnya apa arti taat dan ibadat. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu menjamin keselamatan di akhirat kelak. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan tanpa tindakan
adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Seorang lelaki yang berakhlak buruk menzalimi dirinya sendiri. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain, atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena akhlaknya. Apabila akhlaknya rusak, maka binasalah umat itu. Mulia dan tidak mulianya ditentukan dengan apa yang mereka kerjakan. Orang-orang dari hewan, beberapa setan, beberapa malaikat, dan Anda. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan. Karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Hidup beradab bukan hidup untuk biadab. Keinginan menjadikan budak dari raja-raja dan kesabaran menjadikan raja-raja dari budak. Kepada para pencari, Anda tidak akan mampu bangkit untuk melaksanakan perintah Allah sampai Anda memonitor hati dan anggota badan dalam setiap saat dan setiap napas. Satu, berangkat dari stasiun. Kesabaran melalui kecemasan, berlebihan dari keluhan, membuat sebuah pameran, kesedihan, harta dan makanan. Yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.